Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan kanal Kaji Nalar Latih untuk topik penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebagai lanjutan dari video sebelumnya yang telah menyajikan berkenaan dengan materi ajar penjumlahan dan pengurangan pecahan, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada kanal penjumlahan dan pengurangan pecahan ini, kita akan mencoba untuk memecahkan permasalahan berkenaan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan agar keterampilan dan intuisi dalam pemecahan masalah kalian bisa lebih ditingkatkan. Oke, sekarang perhatikan pada beberapa permasalahan berikut ya. Yang pertama, ubahlah bilangan berikut menjadi bilangan pecahan paling sederhana ya. Oke, 2,4 untuk diubah menjadi bentuk pecahan, maka bentuk desimal ini diubah menjadi per 10 ya. Jadi 2,4 24 per 10. Kemudian pembilang dan penyebut itu sama-sama bilangan genap, bisa dibagi dengan 2, jadinya 12 per 5 ya. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Yang kedua, 75%. Persen berarti per 100 ya. 75 per 100. Pembilang dan penyebut berikutnya dibagi berapa? Ya, dibagi dengan 25 ya. Jadinya 3 per 4. Ini juga sudah pecahan paling sederhana. Lanjut, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil hingga terbesar ya. Oke, kita harus arahkan ke salah satu ya, apakah menggunakan pecahan, persen, atau desimal, atau per mil ya. Kita arahkan bentuknya ke desimal ya. 3 per 5 agar menjadi desimal kita arahkan, berarti pembaginya menjadi per 10 ya. Berarti kita kalikan 2 pembilang dan penyebut. 3 kali 2 6, 5 kali 2 10 atau 6 per 10, sehingga bentuk desimalnya adalah berapa? Ya, geser komanya 1 dari 6 ya, berarti 0,6. Kemudian 70% itu berarti 70 per 100, berarti komanya geser 2, tepat di depannya 7, berarti 0,7. Atau kalau gini kita bagi dengan 10 ya, 7 per 10 0,7. 0,55 sudah menjadi desimal. Kemudian 500, nah ini simbol namanya per mil ya. Per mil berarti per 1000, berarti 500 per mil sama dengan 500 per 1000 dibagi dengan 100, jadinya 5 per 10 atau 0,5. Sehingga kita bisa urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terkecil 0,5, kemudian 0,55, 0,6, dan 0,7. 0,5 itu miliknya 500 per mil, 0,55 0,55, 0,6 3 per 5, dan 0,7 adalah 70%. Sehingga yang paling kecil 500 per mil, yang paling besar 70%. Oke, berikutnya adalah tentukan hasil dari penjumlahan 5 1 per 4 plus 1 2 per 3 dikurangi 2 1 per 6. Jadi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan untuk pecahan campuran ya. Oke, perhatikan, berarti bentuk bulatnya kita kumpulkan. 5 ditambah 1 dikurangi 2, sementara pecahannya 1 per 4 ditambah 2 per 3 dikurangi 1 per 6. 5 tambah 1 dikurangi 2 dapatnya 4. Kemudian pecahannya diarahkan ke penyebut, kelipatan persekutuannya 12 ya. Per 4 menjadi 3 per 12, 2 per 3 menjadi 8 per 12, dan 1 per 6 menjadi 2 per 12 ya. 3 tambah 8 dikurangi 2 ya, sama dengan 9 per 12. 4, 9 per 12 itu disederhanakan 3 per 4 ya. Oke, sekarang perhatikan, Dani mampu menyelesaikan balap lari dalam waktu 49,86 detik. Sedangkan Sugi mampu menyelesaikan balap lari tersebut dalam waktu 52,30 detik. Berapa detik lebih lama waktu yang dibutuhkan oleh Sugi dibandingkan Dani? Nah, berarti ini kita mencari selisih dari waktu balap lari dari Sugi dan Dani.
Selisih waktunya berarti waktu yang lebih lama dikurangi waktu yang lebih pendek ya. Jadi waktunya Sugi dikurangi waktunya Dani, 52,30 dikurangi 49,86. Berarti ini kita mengurangi desimal ya, bilangan desimal. 0 dikurangi 6 tidak bisa, ngambil dari 3, jadinya 10 dikurangi 6 dapat 4, 3 nya tinggal 2. Kemudian 2 dikurangi 8 tidak bisa, ngambil 2 menjadi 12 dikurangi 8 dapatnya 4, 2 tinggal 1 ya, 1 kurangi 9 nggak bisa, ngambil dari 5 dapatnya berarti 11 dikurangi 9 dapat 2, 4 dikurangi 4 habis. Berarti selisih waktunya adalah 2,44 detik ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah ketika suatu tol dibangun, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk berkendara dari kota A ke kota B menurun ya, dari 25 menit menjadi 20 menit. Berapa persen penurunan waktu yang dibutuhkan untuk berkendara dari kota A ke kota B ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah berapa persen penurunan waktu yang dibutuhkan. Nah, kita sekarang cari dulu penurunan waktunya, berarti waktu lebih lama dikurangi waktu yang lebih singkat dibagi dengan waktu yang pertama kali ya, waktu awal. Waktu awalnya adalah 25 dikurangi waktu setelah dibangun tol yaitu 20, berarti 25 dikurangi 20 dibagi 25 kali 100%, dapatnya 5/25 kali 100% ya. Ya, jadinya ya 500 bagi 25 20%. Oke, ini adalah salah satu sajian soal TIMSS tahun 2003 ya. Berikutnya adalah harga suatu barang itu naik 20%. Jika harga sebelum kenaikan adalah Rp8.000, maka tentukan harga setelah kenaikan ya. Jadi prinsipnya sama ya. Persen kenaikan harga berarti harga setelah naik dikurangi harga awal dibagi harga awal kali 100%. Kenaikannya adalah 20%, kemudian harga awalnya 8.000 ya. 20% dan 100% bisa saling menyederhanakan, tinggal 5, 8.000 kalikan silang berarti 8 bisa disederhanakan lagi dengan 5 ya, dapat 1.600 kalikan silang 1.600 sama dengan harga setelah naik dikurangi 800, berarti harga setelah naik 1.600 ditambah 8.000 9.600. Jadi sebelum kenaikan setelah harga naik adalah 9.600. Jadi harga sebelumnya adalah 8.000. Jadi naiknya 1.600 ya. Oke, kita lanjut. Pada suatu seminar 3/25 pesertanya adalah perempuan. Jika dinyatakan dalam persen adalah soal TIMSS tahun 2003 ya. 3/25 jadikan persen dikalikan 100% ya, jadinya adalah 12% ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah 3 buah truk mengangkut kelapa sawit. Truk yang pertama memuat ya, kemudian truk yang kedua 5/1/4 ton, truk yang ketiga 5/8 ton ya. Berapa kuintal kelapa sawit yang dapat diangkut? Jadi ini yang pertama adalah penjumlahan pecahan, yang kedua adalah merubah satuan dari ton menjadi kuintal. Ingat ya, 1 ton sama dengan 10 kuintal ya. Oke, banyak kelapa sawit berarti muatan truk yang pertama 42/3 ditambah truk yang kedua 5/1/4 ditambah truk yang ketiga 45/8 ya. Oke, yang bulat kita jumlahkan 4 tambah 5 tambah 4, kemudian ditambah yang pecahan 2/3 tambah 1/4 tambah 5/8, jadinya 13, kemudian diarahkan ke penyebut 24 ya. Jadi 2/3 jadi 16/24, 1/4 jadi 6/24, dan 5/8 jadi 15/24 ya. Oke, kalau dijumlah jadinya 13 plus 37/24. 37/24 dapat 1, sisa 13/24, jadinya 14, 13/24 ton. Nah, dan ini kita ubah menjadi kuintal, berarti dikali 10
jadinya 140 130 per 24 ya, 145 10 per 24 kuintal, atau kalau 10 per 24 disederhanakan jadinya 5 per 12 ya, 145 5 per 12 kuintal. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan jelas, dan kalian jangan lupa terus berlatih ya, menggunakan nalar kalian untuk mengkaji. Mudah-mudahan makin lama intuisi pemecahan masalah kalian pada matematika semakin baik. Oke, sampai ketemu pada kaji nalar latih berikutnya serta video pembelajaran berkenaan dengan bilangan ya. Senang bersama kalian, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.